Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1 SD dimanapun kamu berada. Kembali lagi, jumpa lagi, ketemu lagi bersama dengan Pak Jorgi di pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti tentunya. Selamat Bapak ucapkan untuk semua pencapaian anak-anak di masa PTS kemarin. Sudah mengerjakan penilaian tengah semester ya. Luar biasa, Bapak harap semua mendapat nilai yang baik dan bisa menerima rapot dan bisa belajar dengan baik seterusnya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi tentang doa. Ayo, siapa yang sudah bisa berdoa sendiri? Nah, untuk membekali anak-anak semua dengan bagaimana sikap berdoa, maka Bapak ingin mengajak masuk materi tentang tanda salib. Ya memang ini sangat Kristiani, sangat Katolik. Tapi Bapak harapkan untuk anak-anak yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengan Bapak, tidak masalah. Tapi kita akan menimba inspirasi saja ya. Untuk anak-anak yang Katolik silahkan belajar bagaimana cara yang benar. Untuk anak-anak yang berkeyakinan lain tidak menjadi soal, silahkan menimba inspirasi begitu ya. Semangat begitu ya. Bapak mohon untuk tetap didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Maka dari itu mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak akan memimpin dengan doa. Oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan rahmat yang kau berikan kepada kami anak-anakmu. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini supaya kami dapat belajar dengan baik. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, tanda salib itu untuk mengawali doa bagi anak-anak yang Katolik. Yang Kristen pun bahkan tidak memakainya kadang. Nah, apa itu tanda salib? Mari kita lihat. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Makna tanda salib itu, maknanya itu sendiri apa? Nah, ini yang penting untuk diketahui oleh anak-anak yang lain, bahkan yang tidak Katolik gitu ya. Makna ini semoga menginspirasi, semoga menjadi pegangan hidup juga. Bukan berarti harus menjadi Katolik, tidak. Tetapi pesannya gitu ya, pesannya yang penting yang disampaikan, ditangkap saja. Nah, lalu nanti juga Bapak akan mengajari bagaimana berdoa membuat tanda salib gitu ya. Nah, Bapak mau cerita nih anak-anak, kisah tentang sebatang bambu. Jadi di sebuah hutan begitu ya, banyak pohon-pohon. Itu ada banyak pohon. Nah, salah satu pohonnya itu adalah pohon bambu. Ada yang pernah melihat pohon bambu? Yang pohonnya itu tinggi-tinggi, batangnya lurus seperti di gambar itu, dan banyak daun-daun hijau yang meruncing tetapi membentuk bentuk yang sangat indah. Ketika tertiup angin, batang bambu itu mengikuti kemana saja arah angin bertiup gitu ya. Suatu hari datanglah seorang penebang kayu yang ingin membuat sesuatu. Maka dia pergi untuk mencari kayu di hutan. Dia berjalan, dia berkata dalam dirinya, wah, hari ini sangat indah. Aku ingin menebang sebatang kayu. Dia berhenti di depan pohon bambu itu. Dia berkata, "Hoi, pohon bambu, aku ingin menebangmu." Jawab si pohon bambu itu, "Tukang kayu, silahkan kau menebang salah satu dari batangku. Tetapi aku mau bertanya, mengapa kau mau menebang aku? Untuk apa?" Gitu kan? Nah, itu kata si pohon bambu itu. Untuk apa kau memerlukannya? Begitu ya. Untuk apa penebang kayu? Dan si penebang kayu menjawab, "Aku akan membuat sesuatu yang berguna bagi banyak orang."
Kata si pohon bambu, aku sangat senang jika bisa berguna bagi banyak orang. Nah, penebang kayu bilang, baiklah, tetapi agar kamu dapat berguna bagi banyak orang, kamu harus dipotong. Si pohon bambu menjawab, aduh, ditebang itu sakit, gitu ya. Nah, akhirnya si pohon bambu ragu, tetapi dia akhirnya berkata, baiklah, jika itu untuk kebaikan banyak orang, aku mau ditebang. Akhirnya si penebang kayu itu menebang pohon bambu. Bagaimana caranya menebang pohon? Tahu caranya menebang? Jeruk. Wah, nah akhirnya pohonnya tertebang, ya. Pohon bambu itu terbang. Nah, setelah itu si pohon bambu masih bisa berbicara. Ya, sekarang pakailah aku untuk keperluanmu, begitu ya. Tapi jawab si penebang kayu, belum cukup sampai di situ. Aku masih harus memotong-motong dirimu dan juga membelahmu. Aduh, tidak. Itu pasti sakit sekali, begitu ya. Tapi akhirnya si pohon bambu ini berkata, baiklah, kalau aku harus dipotong, kalau aku harus dibelah-belah, tetapi aku bisa berguna bagi banyak orang, aku siap, aku rela, begitu ya. Dan si penebang kayu berkata kepada si pohon bambu, mulia sekali hatimu, wahai pohon bambu. Aku akan menebangmu dan aku akan berjanji kau pasti akan berguna bagi banyak orang. Dan akhirnya sek ngengek gitu ya. Suaranya membelah pohon bambu gitu ya. Dan akhirnya si penebang kayu ini berhasil menjadikan batang bambu itu menjadi apa? Coba tebak. Pohon bambu itu jadi apa setelah dipotong-potong? Nah, akhirnya si pohon bambu itu tadi dipotong untuk menjadi saluran air yang membawa air dari puncak gunung sampai ke rumah orang. Wah, tepuk tangan untuk pohon bambu. Baik sekali anak-anak. Jadi itulah kisah Bapak tadi, kisah si pohon bambu tadi. Jika anak-anak berani untuk dipotong, bukan dipotong maksudnya benar-benar anak-anak dilukai ya. Bukan itu maksudnya, tapi ketika anak-anak berani untuk merelakan diri demi kebaikan banyak orang, wah, anak-anak punya hati yang mulia. Nah, seperti itulah makna dibalik tanda salib. Karena salib merupakan lambang pengorbanan Yesus. Yesus mau mengorbankan dirinya, memberikan dirinya seperti pohon bambu tadi. Pohon bambu tadi memberikan dirinya untuk banyak orang supaya dipotong gitu. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan dirinya, padahal Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi dia memberi dirinya untuk menanggung dosa dan kesalahan manusia. Yesus disalib agar umatnya hidup dan selamat terbebas dari dosa. Salib itu, gitu kan, salib lambang ketika Tuhan Yesus wafat disalib untuk memberikan dirinya. Salib adalah kemenangan nih. Kemenangan dari apa? Kan kadang kita untuk berkorban, kalau kita mau memberi sesuatu untuk teman kita atau untuk adik kita, kadang kita tidak mau kan? Wah, jangan, ini punya aku, ini mainanku, gak boleh untuk adik, gak boleh untuk kakak, ini mainanku. Kita takut kan? Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah takut. Tuhan Yesus mau memberikan ini untukmu supaya kamu bahagia. Seperti pohon bambu tadi, ini diriku supaya kamu bahagia.
Asal apa yang kamu berikan itu untuk kebaikan orang, ya. Tuhan Yesus disalib bukan karena jahat, tetapi karena mau membuat umatnya bahagia, anak-anak semua. Nah, ini yang Bapak sebut inspirasi untuk anak-anak yang lain yang tidak berdoa menggunakan tanda salib. Tidak apa-apa, tetapi yang penting dalam hidupmu, jangan takut untuk berkorban, jangan takut untuk memberikan apa yang milikmu untuk kebaikan orang. Kamu punya mainan, kamu berikan juga untuk orang lain supaya bisa bermain bersama. Untuk adikmu, untuk kakakmu. Itu baru anak-anak jempolan, oke? Nah, itu makna dari tanda salib nih. Ya kan? Kita mau memberikan diri. Tidak hanya ini untukku, tetapi kamu juga harus berani. Oke, ini punyaku, tapi ayo kita pakai bersama-sama. Nah, itu baru anak-anak menghayati nilai pengorbanan. Nilai itu ada di mana? Ada di tanda salib itu. Jadi bagi anak-anak yang Katolik, ketika kamu membuat tanda salib, kamu harus ingat bahwa kamu sedang melakukan pengorbanan. Kamu sedang mengingat pengorbanan Tuhan. Ketika kamu membuat tanda salib, kamu sedang mengingat-ingat pengorbanan Tuhan. Bagaimana cara membuat tanda salib? Mudah saja. Bapak akan menggunakan tangan kanan. Tangan kananmu yang mana? Karena Bapak pakai kamera depan, berarti Bapak pakai tangan kiri. Ya, ini hanya untuk ya. Ayo semua yang membuat tanda salib. Dalam nama Bapa, di dahi, lalu ke dada dan putra. Yang kanan dulu, dan Roh Kudus. Amin. Oh, ke kiri dulu dan ke kanan ya. Ke kiri lalu ke kanan gitu ya. Ini ketutupan kayaknya ya. Nah, jadi di dahi sambil mengucapkan dalam nama Bapa, ke dada dalam nama Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gitu ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Tak dan des. Gitu ya. Anak-anak semua coba praktek di rumah masing-masing, didampingi dengan orang tua. Bagi anak-anak yang tidak membuat tanda salib ketika berdoa tidak apa-apa, tetapi ingatlah bahwa pengorbanan itu adalah nilai yang baik untuk kamu lakukan. Semangat menjadi anak-anak yang baik pada hari ini. Bukan hanya anak-anak yang manis, tapi anak-anak yang baik. Anak-anak yang baik itu tidak selalu manis. Anak-anak yang baik rela berkorban. Selamat pagi. Tidak ada tugas untuk hari ini. Anak-anak bebas untuk belajar, bebas untuk melakukan belajar, tetapi jangan kebanyakan main game, jangan kebanyakan tidur. Belajar, membantu orang tua di rumah. Oke? Selamat pagi.